Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nel Fecrinatullah, NIM 263 dari kelas Sistem Operasi F. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan dalam remedi sistem operasi. Yang pertama ada FCFS, sesuai dengan yang UTS kemarin, didapatkan untuk FCFS itu adalah seperti ini, di mana 0 ini adalah waktu kedatangan P1, kemudian di 4 ini adalah waktu kedatangan P2, 7 P3, 14 P4, dan 18 ini waktu kedatangan dari P5. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu sama semua waktu kedatangannya. Saya jelaskan di sini P1 sampai 7 dieksekusi, burst time-nya 7. Diselesaikan sampai habis. Karena algoritmanya adalah FCFS, first come first serve. Jadi setelah datang langsung dieksekusi. Yang lebih dulu datang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian di 4 ini P2 datang dan di 7 P3 datang. Nah, karena ini ngepas ya di P1 sudah selesai diproses, namun karena P2 datang lebih dahulu, maka P2 dijalankan diproses lebih dahulu daripada P3. Baru setelahnya P3 sampai selesai. Di sini waktu kedatangan dari P4 adalah 14. Baru dieksekusi di 25. Sampai selesai baru P5. Di mana waktu kedatangan 18 baru dieksekusi di 35. Sampai selesai dan terminate. Untuk waiting time-nya P1 karena datang di waktu kedatangan 0 langsung dieksekusi, maka waiting time-nya 0. P2 itu 7 dikurang 4. Kenapa? Karena waktu di prosesnya P2 adalah 7, sedangkan waktu kedatangannya adalah 4. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. P3 waktu kedatangannya itu 7, baru dieksekusi 16, maka 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Kemudian untuk P4 dieksekusinya di waktu 25, waktu kedatangannya di 14. Jadi 25 kurang 14 sama dengan 11. Kemudian untuk P5 itu waktu eksekusinya 35, sedangkan waktu kedatangannya adalah 18. Maka 35 dikurang 18 sama dengan 17. Untuk average waiting time-nya, rata-rata dari waiting time-nya itu dijumlahkan semua dibagi 5. Jadi dapatkan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Untuk turnaround time-nya, jadi waktu kedatangan sampai selesai diproses itu adalah turnaround time dari salah satu dari proses tersebut. Jadi P1 itu 7 karena di 0 itu langsung diproses. P2 itu 12 didapatkan dari P2 itu selesai diproses sampai terminate itu di 16. Dan waktu kedatangannya ada di 4, jadi 16 kurang 4 sama dengan 12. Untuk P3 selesai diproses di 25, waktu kedatangan di 7. Jadi 25 kurang 7 sama dengan 18. Untuk P4 selesai di proses itu di waktu 35, di waktu kedatangan adalah 14. Jadi 35 kurang 14 sama dengan 21. Untuk P5 waktu selesai diproses atau sampai terminate itu adalah 40. Sedangkan waktu kedatangannya adalah 18. 40 dikurang 18 sama dengan 22. Untuk rata-rata turnaround time-nya tinggal dijumlahkan lalu dibagi 5. Dapatkan 80 bagi 5 sama dengan 16. Selanjutnya untuk yang kedua, itu SJF, Shortest Job First, untuk yang preemptive. Jadi burst time yang paling sedikit itu lebih diutamakan. Jadi ketika datang P1 datang di waktu 0 langsung dieksekusi sampai 7. Kenapa sampai 7? Padahal di 4 sama 7, di 4 ini ada P2. Kita lihat burst time-nya. Untuk P1 itu adalah 7. Sedangkan P2 itu adalah 9. Nah, sudah jelas terlihat P1 burst time-nya lebih
kecil daripada P2. Jadi dieksekusilah P1 lebih dahulu. Kemudian P2, lalu P3. P3 di sini di 7. Lalu di sini kan ada 14 nih. Ini kedatangan P3. Maaf, P4. P4 burst time-nya adalah 10. Karena 10 itu lebih dari 9, maka tetap dijalankan P2 sampai selesai. Kemudian setelah selesai P2, dilanjutkan P3 di waktu 16. Nah, di waktu 18, datanglah P5. Waktu kedatangan P5 ada 18. Nah, di 18, itu P5 burst time-nya adalah 5. Jadi, karena burst time-nya lebih kecil daripada P3, maka didahulukanlah P5 sampai selesai, sampai terminate. Lalu dilanjutkan lagi P3. Kenapa P3 bukan P4? Karena P3 itu burst time-nya itu adalah 9, sedangkan P4 adalah 10. Jadi dilanjutkan P3 lagi, ini sudah jalan 2 ditambah berarti 7 ya. 7, 8, 9. Setelah itu baru P4 sampai terminate. Untuk waiting time-nya kita hitung P1 itu 0, P2 itu 7 kurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3 itu adalah 16 kurangi 7, di mana P3 di sini 16 waktu dieksekusinya awal, 16 dikurangi 7 waktu kedatangan, ditambah 23 awal proses kedua dari P3 itu dikurangi 18, di mana dikurangi dari akhir proses P3 tersebut. Jadi 16 kurang 7 tambah 23 kurang 18 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Untuk P4, di sini 30 awalnya, 30 dikurangi 14, di mana awal dieksekusi dikurangi dengan waktu kedatangan. Jadi 30 kurang 14 sama dengan 16. Untuk P5, 0. Kenapa 0? Karena P5 ketika datang langsung dieksekusi, karena burst time dari P5 adalah yang terkecil daripada yang lain. Untuk rata-ratanya didapatkan 33,33/5. Dapat hasil akhir yaitu 6,6. Untuk turnaround time-nya, P1 itu adalah 7, di sini 7. P2 itu 12, di mana 16 di akhirnya nih dikurangi 4. 16 kurangi 4 sama dengan 12. Untuk P3, di sini adalah 30 di akhir terminate-nya ya. P3 itu di 30 dengan dan dikurangkan dengan waktu kedatangan yaitu 7. Jadi totalnya adalah 23. Untuk P4 diterminatkan 40. Datang di waktu 14. 40 kurang 14 sama dengan 26. Untuk P5 23, di mana 23 di sini dikurangi 18 waktu kedatangan sama dengan 5. Pas ya, karena langsung dieksekusi tadinya. Kemudian untuk rata-ratanya didapatkan 73/5 sama dengan 14,6. Selanjutnya yang ketiga ada shortest job first yang non preemptive. Jadi tidak boleh di stop dulu gitu proses yang sedang berjalan. Di sini ada P1, P2, P3, P5, P4. Ini urutannya ya. Di mana P1, P2 dan P3 itu tetap. Nah, namun di sini yang keempat adalah bukan P4, namun P5. Kenapa? Karena ketika P3 itu dieksekusi, karena ini sifatnya non-preemptive, tidak boleh dihentikan dulu proses yang sedang berjalan, maka P5 menunggu di sini. Kenapa nggak P4? Karena P5 di sini burst time-nya kan lebih kecil daripada P4, jadi setelah P3 itu P5, baru P4, seperti itu. Waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2 itu 7 dikurangi 4 sama dengan 3, P3 16 kurangi 7 sama dengan 9, P4 di sini 30 kurangi 14, waktu kedatangan 14 sama dengan 16. Untuk P5 itu 25 dikurangi 18, waktu kedatangannya sama dengan 7. Jadi memerlukan 7 waktu untuk baru P5 dieksekusi.
berbeda seperti preemptif tadi ya, langsung dieksekusi. Untuk rata-rata waiting time-nya didapatkan 35/5 sama dengan 7. Untuk turnaround time untuk SJF yang non preemptif ini P1-nya adalah 7, P2 itu 16, terminate-nya dikurangi waktu kedatangan yaitu 4 sama dengan 12. P3 itu 25 dikurangi 7 sama dengan 18. P4 adalah 40 di sini. 40 waktu terminate dikurangi waktu kedatangannya 14 sama dengan 26. Kemudian untuk P5 waktu terminate-nya ada 30 dan waktu dikurangi waktu kedatangan di 18 sama dengan 12. Didapatkan rata-ratanya 75/5 sama dengan 15. Kemudian yang terakhir adalah round robin dengan time quantum sama dengan 5. Gancarnya seperti ini. Jadi setiap diproses itu hanya boleh 5, 5, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita lihat di sini, kita analisis sebentar. Untuk P1 itu 0 sampai 5. Nah, seperti itu. 5 sampai 10 seperti itu. Nah, kenapa? Nah, di sini di waktu keempat P2 datang. Jadi setelah P1 diproses sampai 5, maka selanjutnya adalah P2 meskipun P1 belum selesai. Harus berganti seperti itu. P2 5 sampai 10. Nah, kemudian waktu ke-7 di sini datang maaf ada kendala sedikit di sini. Di sini P1 untuk P1 waktu kedatangan, kemudian ini waktu kedatangan P2, waktu kedatangan P3, ini yang P4, kemudian yang 18 ini adalah P5. Nah, di sini karena setiap 5, 5, 5 seterusnya gitu ya. P1 itu sampai 5, kemudian dilanjutkan P2. Kenapa nggak P1 lagi? Karena di sini ada masuk dari P2. Kemudian di 7 ini adalah ada apa? Masuk P3. Jadi kita bisa sebenarnya kayak bisa ada P1 dulu atau P3 dulu gitu. Nah, di sini saya masukkan P1 karena di sini tersisa 2 ya. Jadi lebih sedikit waktunya. Kemudian ini di sini 5, di sini 2. Jadi 7. Burst time P1 adalah 7. Kemudian setelah 12, nah baru masuk P3. P3 12 dari sampai 17. Baru tereksekusi 5. Berarti sisa 4 lagi. Sama seperti P2. Di sini P2 masuk lagi 5, di sini 4, 17, 18, 19, 20, 21, 4. Terminate untuk P2. Kemudian masuk P4. Karena di sini sudah masuk P4, jadi P4 masuklah di sini. P4 burst time-nya adalah 10. Jadi 5 di sini 21 sampai 26 itu 5. Kemudian setelah selesai, karena ini tersisa P3 masih ada, jadi P3 di sini masuk. Tersisa 4, jadi 26 ke 30. Kemudian masuk lagi P5. Karena di sini ada P5. P5 burst time-nya adalah 5. Jadi 30 sampai 35 di terminate. Yang tersisa adalah P4. Di sini P4 sudah 5. Berarti tersisa 5 lagi, yaitu 35 sampai 40. Seperti itu. Untuk waiting time-nya, P1-nya itu adalah 5. Didapatkan dari sini. 5 ke 10 di sini. Ada selang di sini antara P1 yang pertama dan P1 yang kedua, yaitu ada 5. 10 kurang 5 didapat di sini. Kemudian P2 itu 5 dikurangi 4. P2 waktu eksekusinya ada 5 dikurangi waktu kedatangan 4. 1. Kemudian 7 itu didapatkan dari sini. Di sini ada selang P2 pertama dan P2 kedua, ada P1 dan P3.
di tengahnya adalah ada 7. Di sini 2, di sini 5, jadi 7. Maka waiting time-nya adalah 5 dikurangi 4 tambah 7 sama dengan 8. Untuk P3, di sini P3, waktu eksekusinya adalah 12 dikurangi waktu kedatangan 7, kemudian ditambahkan dengan selang waktu di antara P3 yang pertama dan kedua, di mana 26 waktu dia eksekusi, yang kedua dikurangi 17, yaitu selesai dieksekusi proses yang pertama, seperti itu. Jadi dapatkan 5 tambah 9 sama dengan 14. Kemudian untuk P4 itu 21, dikurangi waktu kedatangan 14, ditambah juga dengan 35 dikurangi 26 di sini, antara P4 yang kedua dan pertama. Jadi dapatkan 7 tambah 9 sama dengan 16. Untuk P5, di 30 dikurangi ke 18. Jadi 30 dikurang 18 sama dengan 12. Kemudian dijumlahkan, setelah itu dibagi 5 untuk mendapatkan rata-rata, yang didapatkan 55 per 5, yaitu sama dengan 11. Untuk turnaround time-nya, P1 itu 12, karena terminate-nya di 12. P2-nya itu 17. P2 itu 21 terminate-nya. Dikurangi waktu kedatangan yaitu 4. Maka 21 kurang 4 sama dengan 17. Untuk P3 itu terminate-nya di 30. Dikurangi waktu kedatangan yaitu 7. Sampai dikurangkan menjadi 23. Untuk P4, waktu terminate adalah 40, dikurangi 14 waktu kedatangan, sama dengan 26. Untuk P5, waktu maaf, di sini 35 dikurangi 18. 18 adalah waktu kedatangan dari P5, yaitu jadinya sama dengan 17. Dijumlahkan dan dibagi 5 didapatkan 95 per 5 sama dengan 19. Sekian presentasi dari saya tentang remedi sistem operasi kelas F. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.